upacara kemerdekaan yang digelar di IKN. Dan informasinya banyak warga nantinya yang akan berdiri di sepanjang jalan menuju ke IKN untuk melihat rombongan kendaraan yang membawa bendera pusaka maupun teks proklamasi menuju ke ibu kota Nusantara. Kendaraan dari pantauan kami sudah mulai bergerak. Kendaraan khusus yang digunakan untuk mengangkut bendera pusaka dan teks proklamasi yang dibawa langsung oleh 2 paskibra sudah melewati depan kami. Kemudian tamu-tamu kenegaraan Samsul Ma'arif juga sudah melintas bergerak bersama. Samsul Ma'arif, Anda bisa jelaskan tidak rute-rute mana saja yang akan dilewati oleh tim kirap ini menuju ke Istana Negara di IKN? Ya, nantinya setelah dari Bandara Sepinggan Balikpapan ini, rombongan kendaraan akan melewati jalan tol, bahkan kemudian bergerak, kemudian keluar di pertigaan Sempadan, lalu mengarah menuju ke Sepaku. Nah, dari Sepaku ini, dari pertigaan Samboja, nantinya ada sekitar 60 atau 70 km lagi untuk tiba di lokasi IKN. Jadi total keseluruhan waktu tempuh yang dibutuhkan untuk tiba di IKN sekitar 1,5 jam, seperti ada 1,5 jam seperti itu. Dan memang tentunya pergerakan dari rombongan ini akan lebih diperkirakan akan lebih cepat dari waktu yang diperkirakan sebelumnya. Tentunya di lokasi IKN saat ini juga sudah dilakukan persiapan untuk melakukan penyambutan, dan diperkirakan nantinya rombongan akan tiba sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, seperti itu. Bahkan untuk masyarakat dan itu dapat kami sampaikan terkait adanya pembawaan baki. Samsul, Anda bisa jelaskan tidak sekiranya nanti pada saat penerimaan dari bendera merah putih dan teks proklamasi akan diberikan oleh tim kirap ini, siapa yang akan menerima secara langsung di Istana Negara? Iya, setelah dibawa menuju ke IKN, di sana juga sudah dipersiapkan tim yang nantinya akan menerima bendera pusaka, termasuk dengan teks naskah proklamasi. Di sana juga ada tim pasukan pengibar bendera yang sudah disiapkan. Lalu kemudian bendera pusaka ini akan disimpan di Istana Negara untuk nantinya akan dibawa serta pada upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih laporan lengkap pada Samsul Ma'arif langsung dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Terima kasih, Samsul. Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One Kirap Sang Saka. Yang Anda saksikan saat ini adalah rombongan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang akan menuju ke Istana Negara di IKN. Saat ini mereka berada di jalan menuju ke Tol Manggar, di mana memang nampak antusiasme warga Kalimantan Timur ini untuk menyambut tibanya rombongan dan juga tim kirap dari duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi ke IKN jelang hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Rencananya pemirsa, nanti tim kirap ini usai berangkat atau dilepas dari Bandara Sepinggan Balikpapan akan melewati beberapa rute hingga tiba di Istana Negara di IKN. Rute yang akan dilewati yaitu adalah setibanya dari bandara, kemudian akan menuju ke Tol Manggar,
di mana tadi Anda saksikan ini warga menyambut antusias tim kirap bendera pusaka dan teks proklamasi, di mana nanti dari tol Pagar akan menuju ke tol 13, kemudian melewati jembatan Pulau Balang dan tiba di Istana Negara IKN. Setibanya di Istana Negara IKN, nanti tim kirap ini akan kemudian turun menuju ke lobi istana dan akan masuk ke ruang penyimpanan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang akan digunakan untuk upacara kenegaraan perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tentu menjadi sejarah besar bagi Kalimantan Timur karena untuk pertama kalinya upacara kemerdekaan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar di tanah Kalimantan. Dalam hal ini adalah di ibu kota Nusantara IKN. Dan pemirsa, nantinya setibanya di Istana Negara ini nanti akan ada tim yang menyambut dari tim kirap bendera pusaka dan teks proklamasi akan disambut terlebih dahulu di lobi, kemudian akan dibawa masuk menuju ke ruang penyimpanan. Nanti di ruang penyimpanan duplikat bendera pusaka ini sudah ada tim yang akan menerima dan akan dilakukan upacara terlebih dahulu, dan kemudian nanti barulah pada tanggal 17 Agustus dalam upacara kenegaraan, Presiden Joko Widodo akan menyerahkan secara langsung duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi kepada tim Paskibraka yang bertugas pada tahun ini. Kita akan ajak Anda pemirsa menuju ke IKN karena sudah ada rekan kami, ada Yohanes Leonardo yang sudah berada di sana. Kita akan lihat bagaimanakah persiapan terkini menyambut kedatangan dari tim kirap pembawa bendera merah putih dan teks proklamasi. Leonardo. Ya baik, selamat siang Maria Asegaf dan juga pemirsa Breaking News TV One. Saat ini kami memang berada di istana tepatnya berada di teras Cakrawala, membelakangi Istana Garuda yang nanti menjadi ruang atau juga tempat bekerjanya Presiden Republik Indonesia. Dan memang untuk persiapan terkini, kita menggambarkan memang selain persiapan arus lalu lintas yang sebelumnya sudah kami kabarkan, informasi tadi, memang untuk di istana sendiri tadi kami sempat melihat dan meninjau bahwa memang ada sejumlah perangkat upacara ataupun juga perangkat paskibraka yang sudah bersiap di depan lobi Istana Garuda untuk menyambut ketibaan daripada kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang saat ini sudah berangkat dari Bandara Balikpapan, dari Bandara Sepinggan Balikpapan, dan akan menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 sampai 2 jam lamanya melalui jalur tol Banggar untuk kemudian diteruskan ke jalur Karyanga dan tembus ke jalur tol IKN di seksi 3A, 3B dan juga 5A di tol IKN yang menyeberangi jembatan Balang, lalu kemudian meneruskan ke Simpang Riko sebelum akhirnya masuk ke kawasan KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan di istana, di IKN maksud kami begitu. Dan memang untuk ketibaannya nanti akan tiba di Sumbu Barat. Jika dapat kami gambarkan, ini ada di sebelah kiri layar kaca Anda, kurang lebih Sumbu Barat nantinya itu adalah titik di mana kirap akan tiba dan akan disambut oleh tim yang sudah dipersiapkan oleh BPMI untuk kemudian menyambut kirap beserta paskibraka dan iring-iringan yang berangkat dari Bandara Sepinggan Balikpapan. Lalu kemudian juga pemirsa di Sumbu Barat nanti kemudian akan bergerak ke lobi Istana Garuda sebelum akhirnya nanti seperti informasi yang tadi dibacakan oleh Maria Asegaf bahwa memang untuk bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang dibawa dari Jakarta nantinya akan disimpan di Istana Garuda di IKN. Begitu sementara dapat yang kami kabarkan. Dan memang untuk antisipasi ataupun juga persiapan terkini, semua aktivitas di IKN ini masih berjalan dengan lancar. Begitu seperti biasa, konstruksi masih berjalan, persiapan mekanisme untuk mengejar 17-an ataupun juga mengejar persiapan ibu kota negara di Nusantara ini sudah dan terus berjalan hingga hari ini, tepatnya di hari kirap akan sampai di IKN. Begitu, Maria Asegaf. Baik, Ardo, itu adalah persiapan untuk menyambut datangnya rombongan kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Tapi nanti setibanya di sana, akankah kemudian ada upacara khusus penyambutan atau penyerahan bendera yang dibawa dari Monas Jakarta?
Baik Maria Segaf dan juga pemirsa, memang terkait persiapan tadi yang sudah kami gambarkan, memang nantinya akan ada upacara penerimaan begitu dari pihak istana, karena memang tadi dari informasi yang sudah kami terima sejak semalam, memang nantinya ini akan dilakukan penerimaan bendera secara simbolis begitu memang di Istana Garuda, di Istana Negara yang berada di IKN, karena memang kita ketahui bersama ini merupakan momen ikonik di mana ini merupakan kali pertama adanya gelaran upacara 17 Agustus peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 di luar Jakarta, bahkan dilakukan di Kalimantan Timur, di mana memang pada informasi yang kami terima untuk susunan acara prosesi penerimaan kirap sendiri, nantinya penyerahan bendera merah putih akan diserahkan kepada ADC Presiden Republik Indonesia, kemudian juga dengan estimasi akan dilakukan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Artinya di Jakarta mungkin sekitar pukul 4 sore nanti. Lalu kemudian juga untuk penyerahan bendera merah putih, selain itu juga penyerahan teks proklamasi juga akan diserahkan kepada ADC Presiden Republik Indonesia pada sore hari nanti sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Begitu yang dapat kami kabarkan, dan memang untuk acara penyerahan ini diestimasikan akan selesai sekitar pukul 17.15 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah untuk seremonial ataupun juga perayaan secara simbolis untuk penerimaan bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi. Maria Segaf. Baik Ardo, mengenai HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN ini tentu kali pertama persiapannya sudah dilakukan dengan cukup maksimal. Sudahkah Anda mendapatkan informasi siapa saja kan menteri-menteri yang sudah tiba di IKN hingga hari ini? Ya baik, terima kasih Maria Segaf. Untuk jajaran menteri-menteri memang hingga saat ini kami masih terus berusaha untuk mendapatkan informasi terkini, karena memang terakhir kami menerima atau juga melihat langsung adanya Wakil Menteri ATR BPN yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Raja Juli Antoni, yang kemarin sudah ada di IKN. Namun kemarin Raja Juli menyatakan bahwa pada malam harinya ia buru-buru untuk berangkat ke Jakarta, dan memang ia juga belum kembali mengonfirmasi akan tiba kembali pada pukul berapa. Namun memang untuk pelaksanaan kirap ini kami masih akan terus meninjau dan terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak menteri-menteri, jajaran menteri maupun juga istana untuk siapa saja kemudian perwakilan yang mungkin akan tiba selain dari pihak otoritas sendiri. Dan juga Maria Segaf, untuk jajaran menteri memang kami akan mengabarkan kepada Anda jika memang informasinya telah valid, karena untuk saat ini kami belum dapat mengonfirmasi. Begitu. Ya, baik. Terima kasih laporan lengkap Anda. Yohanes langsung dari Istana Negara IKN. Jaga kesehatan Anda di sana, Ardo. Itu tadi pemirsa, kita sudah saksikan bagaimana hingga saat ini tim rombongan kirap membawa duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi sedang menuju ke IKN. Rencananya paling tidak akan tiba di IKN sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, memakan perjalanan sekitar 1,5 jam, dan nanti sore akan digelar upacara penerimaan langsung di Istana Negara di IKN. Nanti setibanya rombongan di IKN kemudian akan langsung menuju lobi, akan digelar upacara penerimaan secara simbolis. Di sana sudah disiagakan tim dan juga paling tidak ada 40 paskibraka Kalimantan Timur yang sudah berada di sana, dan akan langsung prosesi penerimaan berjalan, dan bendera, pusaka dan juga teks proklamasi akan disimpan di Istana Negara IKN untuk digunakan pada saat HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya akhiri Breaking News TV One, Kirap Sang Saka. Saya Maria Segaf pamit, terima kasih, sampai jumpa.